nawakidul wudu, hal-hal yang membatalkan wudu. Kemarin sunnah wudu, dan sekarang kita sampai kepada hal-hal yang membatalkan wudu, ya. Apa saja hal-hal yang membatalkan wudu, ya. Nawakidul wudu, lil wudu'i nawakid. Tandanya orang menduduki kedudukan nilai ibadah dengan mulia itu, ya apabila dia memahami seluk buluk apa yang dibutuhkan di dalam ibadah tersebut. Salah satunya apa? Hal-hal yang membatalkan wudu kita. Nah, ini sesuatu yang muhimun jiddan. Lil wudu'i nawakid tabtuluhu, lil wudu'i nawakid tabtuluhu, yang membatalkan wudu, wa tukhrijuhu, dan mengeluarkan apa? Mengeluarkan apa? Mengeluarkan dari wudu. An ifadatil maksudi minhu, an dari ifadah, faedah, al maksud tujuan, minhu, min dari hunya domir kembali kepada nawakid. Jelas? Jadi artinya nawakid itu tubtiluhu, yang membatalkan hudomir kembali kepada wudu, wa tukhrijuhu, dan mengeluarkan dari area wudu. An ifadatin, doan dari ifadatin, mengambil faedah, al maksud, yang tertuju, minhu, min dari nawakid. Nadkuruha, nah apa sih al maksud, tujuan hal yang mengeluarkan atau membatalkan wudu kita? Nadkuruha fima yali, akan kami apa? Akan kami jelaskan atau sebutkan fima yali, yang akan datang. Apa saja yang membatalkan wudu kita? Apa saja yang membatalkan wudu kita? Lihat di sini. Al-awwal, yang pertama, kullu ma kharaja minas sabilain. Nah, ini inti yang pertama. Kullu di sini dikatakan apa? Kullu. Apa artinya kullu? Setiap ma kharaja, apapun kharaja yang keluar, min ahadis sabilain, dari dua jalur kemaluan insan, manusia. Apapun yang keluar dari dua jalur kemaluan insan, manusia, itu membatalkan wudu. Entah itu normal yang keluarnya seperti seni, ya, seperti kotoran dari belakang, atau sesuatu yang tidak normal. Maaf, seperti keluar apa, batu, ya, keluar batu-batuan, atau keluar apapun. Jadi apapun yang keluar dari dua jalur tersebut dalam bentuk apapun, jikalau istilah begini, yang keluar emas, batal nggak wudu kita? Tetap batal, karena di sini kullu, jelas di sini apa? Kullu, apapun yang keluar. Bisa dipahami? Apapun yang keluar dalam bentuk apapun, itu membatalkan apa? Membatalkan wudu. Nah, sabilain itu apa? Sabilain al-kubul, sabilain kubul, kemaluan depan. Wad-dubur, yaitu kemaluan mana? Belakang. Nah, apapun yang keluar dari area tersebut itu membatalkan wudu kita. Bisa dipahami? Jelas apa tidak? Jelas apa tidak? Itu membatalkan wudu kita, apapun bentuknya. Entah mau bentuknya keras, maaf ya, entah mau bentuknya apa, minal ghaid. Jelas? Al-Maidah ayat ke-6. Wa huwa, wa dan huwa,
kinayatun an qada'il hajah tuh. Wa huwa wa dan huwa ghaid. Artinya ghaid itu apa sih? Kinayatun, suatu perumpamaan. An qada'il hajah, dari apa? Membuang apa? Membuang hajat. Min baulin aw ghaidin. Nah, kalimat ghaid di sini masuk di dalam kategori baulin aw ghaidin. Di sini wahwa, wahia, bukan wahia ya. Kalau wahia berarti kembali kepada seluruh ayat. Karena ayat mu'ad ada tamar butohnya, kalimat ayat benar. Tapi di sini wahwa, wadan huwa berarti kembalinya kemana? Nah, itu wajib dicerna. Oh, kembalinya di dalam ayat tersebut ada kalimat apa? Ghaid. Jelas? Nah, yang dimaksud dengan ghaid itu yashmul al-bal wal ghaid. Ini kinayah, perumpamaan. Jadi apapun kotoran yang keluar dari kemaluan depan atau belakang itu dinamakan apa? Ghaid. Paham? Itu yang pertama dan yang kedua. Lalu yang ketiga, apalagi yang keluar dari kemaluan manusia yang membatalkan wudhu kita? Rihud dubur. Rih, keluarnya angin dari arah belakang, ya. Kalau keluar angin dari mulut tidak membatalkan, dari sisi manapun tidak membatalkan. Tapi angin yang keluar yang membatalkan wudhu kita dari jalur belakang. Mau sedikit, mau banyak, paham? Maka wudhu kita apa? Batal. Wudhu kita batal. Mau sedikit, mau banyak, wudhu kita batal. Bisa dipahami? Bisa dipahami apa tidak? Hah? Mau sedikit, mau banyak, wudhu kita batal. Li hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, riwayat Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lalu salata ini perlu ada senderan supaya lebih danta. Salata ahadikum, begitu. Salata ahadikum idza ahdasa hatta yatawadda. Nah, Allah tidak akan menerima, doh kata Nabi, salata ahadikum, salat salah satu dari kalian. Jelas apa tidak? Allah tidak akan menerima salat salah satu dari kalian. Idza ahdasa, idza apabila ahdasa, dalam keadaan hadas. Hatta, di sini dikatakan hatta apa? Hatta yatawadda, sehingga dia melakukan wudhu. Artinya dia bersuci. Paham dong? Sampai dia bersuci. Kapan diterimanya sholat seseorang? Sampai dia bersuci. Faqala rajulun min Hadramut, salah satu laki-laki yang berdomisili dari negeri Hadramut berkata apa? Mal hadas ya Abu Hurairah, bertanya kepada perawi ini hadis. Apa yang dimaksud hadas tersebut wahai Abu Hurairah yang dikatakan oleh Nabi di dalam hadis tersebut? Qala, berkata Sayyidina Abi Hurairah, pusaun au durat. Pusah, segala sesuatu yang kotor, au atau durat, angin, durat. Ya kalau kita tahunya apa? Maaf, kentut ya, mengeluarkan angin. Muttafaqun alaih. Ini riwayat diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Wa anhu, wa dan anhu, an dari hu, dhamir kembali kepada siapa? Abu Hurairah. Wa dan anhu, dan dari Abi Hurairah, diriwayatkan juga oleh Abi Hurairah hadis ini. Qala Rasulullah berkata, idza wajada ahadukum fi batnihi syai'an fa ashkala alaihi akhraja minhu syai' amla fala yakhrujna minal masjid hatta yasma' sautan aw yajid rihan. Nah, ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa penyakit was-was itu penyakit yang tidak baik. Ini dari hadis ini kita belajar apa? Jangan sampai kita was-was. Makanya kalau kita merasa sesuatu di dalam perut kita, jangan langsung kita merasa batal.
Tapi lihat dulu, ada angin yang keluar nggak? Wah, angin nggak kerasa, endus dulu. Ada bau yang berbeda nggak? Kalau emang Anda tidak merasa buang angin, Anda tidak merasa mencium bau-bau yang berbeda, maka kata Abi Hurairah, jangan keluar masjid dan ambil wudhu, sholatlah. Itu yang dikatakan oleh Nabi. Lihat, apa kata Nabi? Idza wajada ahadukum, apabila salah satu dari kalian menemui atau merasakan fi batnihi syai'ah, di batnihi, dalam perutnya, syai'a, sesuatu. Kalau kita merasakan sesuatu di dalam perut kita, paham? Fa'ashkala, maka ashkala, sulit. Paham? Sulit apa? Akhraja minhu syai', untuk mengeluarkan min dari hu, sesuatu yang ada di dalam perut tersebut, syai', sesuatu, amlah. Paham? Paham tak? Apa dia ashkala alaihi, lalu itu membuat apa masalah atas dirinya. Akhraja minhu syai' amla. Paham? Ini dia merasa sesuatu di dalam perutnya. Jelas? Ketika dia merasa sesuatu dalam perutnya, fa ashkala alaih, dan itu membuat masalah alaih atas dirinya. Ingat, fa ashkala, fa maka ashkala alaih, membuat bingung lah, masalah alaih atas dirinya, bimbang. Apa yang membuat masalah? Akhraja minhu syai' amla, ya. Akhraja, keluar, minhu, min dari hu, angin tersebut, syai', sesuatu, amla, ya, atau tidak, ya. Dia bimbang. Paham nggak? Dia emang lagi sakit perut, tapi dia bimbang, keluar angin apa enggak, ya. Jelas apa tidak? Nah, jikalau kita dalam keadaan bimbang seperti itu, diajarkan oleh Nabi. Nah, ini namanya apa? Menunjukkan pelajaran bahwa waswas itu tidak baik. Was-was itu tidak baik. Lalu apa kata Nabi? Fala yakhrujna, fa maka la yakhrujna, jangan keluar, minal masjid, dari masjid, hatta, sehingga, yasma'a, dia mendengarkan sautan, ada suara. Ya, kalau kentut dia mendengarkan suaranya, paham? Ada tanda suara. Au yajid rihan, au dia menemukan apa? Rihan, ya, bau-bau yang tidak sedap. Jelas apa tidak? Hah? Kalau emang tidak menemukan, merasa keluar tidak, ada bau yang berbeda, tidak dia cium, maka jangan keluar. Awas, disitulah kita wajib menghindari apa? Was. Kalau ada bukti, baru Anda katakan wudhu Anda batal. Kalau emang tidak ada bukti, Nabi ngajarkan jangan keluar masjid, udah lanjut kau sholat. Paham? Supaya apa? Supaya tidak menimbulkan penyakit apa? Was. Bisa dipahami? Rawahu Muslimun, nah, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Walaysa sama' awujnani raihi syartun bidalik. Walaysa, dan bukanlah sama, mendengar, awujnani raih, atau wujdan, menemukan, raihah, bau, syartun, suatu syarat, bidalik, di dalam itu. Paham? Biar ada buktinya, ya. Jelas apa tidak? Balil muradu, bal, akan tetapi murad yang dimaksud husulul yakin tuh. Bahkan di sini dikatakan walaisa, dan bukan. Dengan adanya apa? Dengan mendengar suara dan juga wujdan, menemukan bau yang berbeda, itu syarat bidalik. Suatu syarat di dalam dalik membatalkan wudhu, itu pun bukan. Batal tidak batalnya itu bukan karena Anda merasa mengeluarkan angin atau Anda apa? Mencium bau yang berbeda, bukan. Tapi syarat yang membatalkan wudhu yang mutlak apa? Bal murad, bal, akan tapi murad tujuannya husulul yakin, terdapat rasa yakin, bi khuruji syai'in minhu, bi, dengan khuruj, keluarnya syai', sesuatu, minhu, min dari minhu, dari tempat keluar kotoran tersebut. Jelas apa tidak? Jadi semuanya kembali kepada apa? Ya, yakin. Kalau misalnya tadi keluar apa enggak, ya? Perasaan tadi ada keluar enggak? Ana yakin enggak keluar?
Lanjut. Kembali kepada yakin. Tapi jangan pas keluar 10 orang semuanya ngedengar bahwa yang ngeluarin angin ente. Ana yakin enggak, nipu ente, nipu diri itu bang. Enggak. Lihat keadaan dan kondisi. Kalau emang udah ada 10 orang ente 10 orang nih. Enggak. Ana enggak. Ana yakin enggak. Nah ini namanya apa? Babelan. Jelas? Babelan itu namanya. Baik. Lalu yang keempat, kelima, keenam tuh. Apa saja yang membatalkan wudu yang keluar dari kemaluan manusia? Pertama, al-mani, sperma. Yang kedua, madhi. Yang ketiga, wadi. Nah ini kan sudah kita kaji di dalam kitab Sapinah. Ya. Sperma, mani, wadi, madhi itu sesuatu yang sama, cuma berbeda tipis. Jelas? Jelas apa tidak? Hah? Jelas? Mengeluarkan sperma batal nggak wudhu kita? Batal. Cuma zatiah sperma tidak najis, tapi wudhu kita batal dengan cara apapun. Siapapun laki-laki maupun perempuan mengeluarkan sperma maka jelas? Jelas apa tidak? Liqauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Rasulullah, fil madi fihil wudu. Lah, kalau sperma tidak membatalkan wudu, tapi tidak dibolehkan apa? Salat dalam keadaan janabah. Dilarang salat dalam keadaan janabah. Liqauli Rasulillah, dengan ucapan Rasulullah, fil madi, di dalam madi, fihil wudu tuh, di dalamnya fihi, di dalam madi tersebut al wudu, artinya diwajibkan wudu, tidak diwajibkan mandi. Karena hukum madi dan wadi itu hukumnya sama seperti apa? Al baulu. Jelas apa tidak? Waliqaul Ibni Abbas, dan juga ucapan Sayyidina Abdullah bin Abbas, amal maniyu tuh fahuwa alladhi minhul ghusl. Adapun mani sperma, fahuwa, maka huwa mani tersebut, alladhi yang minhu, min darihu, keluar mani tersebut, al ghuslu, diwajibkan mandi. Begitu cara mengartikannya. Bisa dipahami? Hah? Bisa dipahami? Wa ammal madi, nah adapun madi wal wadi, faqala igsil dzakarak. Basuh apa kemaluanmu. Jadi hukumnya seperti bol. Oh madzakirak. Oh area sekitar. Wa tawaddu wudu akali shalah. Nah setelah itu tawaddu, kamu lakukan wudu akali shalah. Wudumu takala engkau ingin melaksanakan apa? Melaksanakan sholat. Rawahul Baihaqi bis Sunan. Asani, yang kedua, yang membatalkan apa? Yang membatalkan wudu yang kedua, an-naumul mustagriq, tidur mustagriq. Kuprai mana kuprai? Kuprai panggil. Alwi ambil Abdullah. Sarungnya naikin Alwi. Saya nggak belajar. Kenapa terlambat? Paham tak? Iya.
kita sampai ke ragam berapa? Mana Ahmad duduk? Masuk ke nomor Abdullah nah Abdullah ada sana. Sini Encanya turun lagi beli kue. Sini. Wen Ahmad. Yang kedua, yang membatalkan apa? Membatalkan wudu. Yang kedua, apa itu? An-naumul mustagrik. Tidur nyenyak ya, mustagrik itu ya, tidur. Ada orang kan dibilang tidur, ada satu lagi apa namanya? Apa? Itu masih setengah-setengah. Hah? Setengah ngeh dia masih di dunia. Tapi kalau udah tidur mustagrik mati udah hukumnya. Makanya an-naumu nisful maut. Tidur itu setengahnya mati. Orang tidur apa yang dirasa? Ngerasa nikmatnya bantal guling itu ketika mau tidur. Udah tidur? Hah? Ente nggak ngeh? Ente di mana? Benar? Apa yang ente rasa nggak ngeh? Paham? Nah, naumul mustagriq alladhi la yabqa ma'ahu idraku tuh. Alladhi yang la yabqa tidak tersisa ma'ahu bersamahu dia yang tidur tersebut idrak, his, rasa. Udah mustagrik, terlena gitu. Mustagrik itu apa? Pulas lah bisa dikatakan ya. Ma'a, tapi dengan syarat ma'a bersama adamit tamakkun ilafiyah. Ma'a bersama adami, tidak adanya tamakkun. Tamakkun itu apa? Kita artikan awal di Sapina apa tamakkun? Kestabilan dah, ketetapan, makadah di dalam duduknya, minal arad dari bumi. Tapi kalau tidur dia tidak berubah posisi, tidur begini tidak berubah posisi, dobitnya apa? Tidak terangkat kemaluan belakangnya, jelas? Stabil dengan tempat duduknya ke bumi. Nah, kalau hal seperti ini apa hukumnya? Tidak batal. Jelas apa tidak? Itu hukumnya tidak batal. Li hadis Safwan ibnu Assal alaihi radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dimana Rasulullah ya'muruna idza kunna safran. Rasulullah ya'muruna, memerintahkan kami, idza kunna safran, idza apabila kunna yang dimana kami safaron yaitu safar, ketika kami dalam keadaan safar, ala nanzi'a khufafuna ya. Apa Nabi memerintahkan untuk tidak membuka apa? Khufafuna, khuf kami. Tuh khuf, babul khuf tau? Salasata ayamin walayalihinna. 3 hari 3 malam. Illa kecuali min janabatin, karena janabah. Nah, kalau karena janabah maka khufnya wajib dibuka. Tapi kalau tidak janabah maka 3 kali didapatkan rukhsah, cukup membasuh khuf kakala kita berwudu, tapi dengan syarat-syaratnya. Nah, itu yang diperintahkan oleh Nabi. Ketika kami dalam keadaan safar, jangan apa? Jangan lepas khuf kecuali janabah. Lakin tuh, akan tetapi min ghaitin wa baulin wa naumin tuh. Lakin akan tetapi
di dalam wudu, maksudnya gitu, paham? Min ghaitin wa baulin wa naumin. Kalau di dalam wudu, kan Rasulullah memerintahkan kami kalau safar itu, kalau mau wudu jangan lepas khufnya. Udah pasang aja khufnya, batal pasang khufnya, jangan dilepas, basuh ke khufnya. Kecuali, lakin ada keterkecualian apa? Min ghaitin, kalau keluar kotoran dari belakang, au baulin, kotoran dari depan, au naumin, naum mustagrik, yang tidak menetap, ya, posisi postur tubuhnya. Nah, kalau dalam posisi itu Anda wajib apa? Berwudu kembali. Jelas? Itu yang dimaksud. Tapi kalau khuf jangan dilepas, silakan basuh dari atasnya dengan syaratnya. Jelas apa tidak? Rawahu Ahmad wa Nasa'i wa Tirmidzi wa sahahahu. Fa idza kana an-naimu jalisan, nah tapi dengan bentuk yang lain. Fa maka idza, apabila kana, yang dimana an-naim, orang yang tidur tersebut, jalisan, tidurnya duduk, mantap duduk, mumakkinan, antak, menetap, maq'adatahu, dari tempat duduknya tidak berubah, minal arad, dari bumi, layan taqidu wudu'uhu, tuh, tidak yantagid, membatalkan wudu'nya, paham? Walaupun tidurnya mustaghraq, tapi biasanya kalau orang udah tidur mustaghraq itu udah play, ya, udah pasti bergerak kemana-kemana, ya, entah itu kepalanya jatuh, badannya jatuh. Kalau orang tidak mustaghraq, nah duduk tidur begini misalnya, itu tidak ada perubahan, walaupun tidurnya 5 jam, batal nggak? Wudunya nggak batal, tapi dengan syarat dicek dulu. Itu takutnya pingsan tuh, bukan tidur 5 jam, ya tidur duduk, ditakutin apa? Kalau orang tidur duduk 5 jam ditakutin apa? Nggak bisa berdiri lagi, kaku, urat siku-siku kakinya udah kaku, ya, paham? Yang penting kalau emang tidak ada apa namanya, tidak ada gerakan dan dia mumakkin, artinya mumakkin apa tahu? Menetap, tidak berubah, paham posisinya, maka itu tidak batal. Wa ala hadza yuhmalu hadis Anas, dan dengan ini yuhmal, diihtimalkan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas radhiyallahu anhu. Paham? Jelas? Kenapa kalau tidur tapi mumakkin, tidak berubah dari tempatnya, itu tidak batal? Ini riwayatnya. Qala, Anas berkata, kana ashabu Rasulillah, kana yang dimana para sahabat-sahabat baginda Nabi Muhammad, yantadiruna al-isya al-akhirah, yantadiru, mereka menunggu al-isya, salat isya al-akhirah, di waktu akhir, pertengahan malam. Kan ada pandangan pendapat apa yang berpendapat bahwa salat isya itu afdal diundur di pertengahan malam. Nah, para sahabat ini di Masjidin Nabawi, ya, menunggu waktu tersebut untuk melaksanakan sholat isya di akhir waktu, awal pertengahan malam. Jelas apa tidak? Hatta takhfiku ru'usahum summa yusallun, hatta, sehingga takhfiku, apa itu? Geleng-gelengnya ru'usahum, kepala-kepala mereka, itu para sahabat. Itu kan waktu menunggu lama dong, dari maghrib sampai mendekati apa? Awal waktu pertengahan malam. Paham? Nah, para sahabat nunggu tuh Nabi Muhammad. Hatta, kata Sayyidina Anas, takhfiku. Takhfiku itu apa? Tuh. Paham? Kalau orang tidur duduk gimana? Tuh. Tapi badannya mumakkin. Ya. Itu para sahabat sampai ngantuk-ngantuk begitu tuh, kepalanya geol-geol begitu tuh, nunggu Nabi Muhammad melaksanakan apa? Melaksanakan apa? Melaksanakan sholat isya mendekati pertengahan apa? Pertengahan malam. Jelas? Sampai begitu. Dan di sini dikatakan apa? Summa yusallun, kemudian mereka para sahabat apa? Yusallun,
bangun, ya, mereka para sahabat langsung melaksanakan apa? Sholatul Isya. Coba bayangin. Berarti di sini menunjukkan apa? Tidur duduk dalam keadaan mumakkin. Badan kita stabil, tidak goyah, tidak bergerak. Itu tidak membatalkan wudhu kita. Dalilnya apa? Ashabu Rasulillah, kata Sayyidina Anas. Bukan satu, bukan dua, itu jamak. Banyaknya dari kalangan para sahabat kalau menunggu Nabi melaksanakan sholat Isya di ujung apa? Di awal pertengahan malam itu mereka tertidur sampai lenggak-lenggok kepalanya begitu. Tapi badannya mumakin. Nah, ini dalil bahwa kalau tidurnya mumakin, maq'adatahu, dari bumi, tidak goyah, tidak berubah cara duduknya, maka itu tidak membatalkan apa? Tidak membatalkan apa? Tidak membatalkan wudhu. Paham tuh? Jelas apa tidak? Karena di sini ashabu Rasulillah. Wala yatawaddaun, wadan la yatawaddaun, mereka tidak apa? Mengambil wudhu kembali, langsung sholat dengan wudhu maghrib itu. Paham? Para sahabat. Qala Ibnul Mubarak, berkata Ibnul Mubarak, Al-Imam Ibnul Mubarak, hada indana, tuh hada ini indana, paham? Di dalam posisi kami ini, wahwa julus, wahum julus, dan hum, mereka para sahabat, hum julus, dalam keadaan duduk, maksudnya tidur dalam keadaan duduk, bukan rebaan. Kalau udah rebaan selesai, misalnya, oh enggak, saya enggak banyak gerak, cuma yang tadinya tidur begini, pas saya bangun saya udah begini, ya wes gerak itu berubah. Paham? Anda wajib tahu keadaan seperti apa Anda tadi tidur waktu duduk. Kalau Anda dalam sila, bangun, oh masih sila, oke, nggak batal wudhu Anda. Tapi kalau pertama kali Anda tidur duduk itu sila, pas Anda bangun Anda sudah tengkerup, wes selesai. Berarti Anda sudah bukan bergerak lagi, itu namanya ngegelosok tidurnya Anda. Jelas? Lalu yang ketiga yang membatalkan wudhu, apa itu? Zawalul aqli, do zawal, hilangnya akal. Entah itu gila, entah itu pingsan, entah itu tidur. Karena ini posisi-posisi yang menghilangkan apa? Yang menghilangkan akal kita. Zawalul akal, sawaan kana bil junun, maupun karena ya di mana hilangnya akal tersebut, bil junun, bi dengan junun karena penyakit gila, au bil igma, au atau bil igma karena pingsan, au bis sukur karena mabuk, error, entah itu dengan apapun, au bidawa, au atau hilangnya akal kita bidawa dengan obat, contoh dengan obat bius, kan itu kan menghilangkan akal kita ya, bikin kita pingsan. Nah, hal-hal ini semuanya membatalkan apa? Wudhu kita. Jelas? Lalu di sini dijelaskan apa? Sawaan qalla au kasur, maupun qalla, barang sedikit, hilang ingatan itu dengan waktu sedikit, au atau kasur dengan waktu banyak, atau obatnya itu diberikan sedikit atau diberikan banyak, sama saja. Jelas? Yang penting 1 menit aja akal kita hilang, maka di situ posisi wudhu kita apa? Batal. Misalnya gilanya 1 menit, tahu-tahu sehat lagi, batal. Pingsannya 1 menit, tahu-tahu sadar lagi, batal. Atau mabok 3 tetes, oh 3 tetes 3 menit nih mabokinya, sisanya sadar, batal. Jelas apa tidak? Qalla au kasur wasawaan tuh kanatil maq'ada mumakkina minal arad amla. Nah, kalau zawalul akal, kan tadi kan yang tidak membatalkan wudhu apa? Tidur. Kalau duduknya menetap, itu nggak batal wudhu. Tapi di dalam hilangnya akal, di sini nggak ada syarat lagi, itu mau sedikit atau mau banyak. Dan yang kedua, sawaun, nggak ada toleransi lagi, maupun
kanatil maq'adah, kanat yang dimana maq'adah tempat duduknya mumakkinah, kanat yang dimana dia tidur di tempat duduk mumakkinah yang menetap, minal arad amlah, dari bumi atau tidak. Batal tetap kalau akalnya hilang. Jelas apa tidak? Yang sadar aja batal, apalagi yang tidur mumakkinah. Paham? Li'anna duhula tuh, karena ana sesungguhnya duhul, hilangnya kesadaran, indah hadhil asbab, di ini sebab-sebab, ablag minan nom, lebih dahsyat minan nom, daripada tidur. Karena hilang akal itu seperti gila atau pingsan, itu lebih menutup daripada tidur. Kalau tidur masih ada 50%, makanya tidur itu nisful maut, 50%. Tapi kalau pingsan, kalau gila, itu hampir 100%. Dampak hilang akalnya gila atau mabuk atau pingsan itu lebih dahsyat daripada tidur. Jelas? Hah? Bisa dipahami? Ablag, lebih dahsyat. Wa ala hada tuh, dan atas ini ittafaqat kalimatul ulama, dan atas ini ittafaqat, sepakat, kalimatul ulama, ucapan pendapat para ulama. Yang namanya syukur, hilang akal, semuanya tidak ada yang berbeda pendapat, batal wudu kita. Ittafaqat kalimatul ulama, pendapat para ulama. Hilang akal, batal wudu. Beb, gimana kalau hilang duit, batal wudu nggak? Nggak batal. Kalau hilang duit nggak membatalkan wudu. Hilang motor batalin wudu nggak? Nggak batal. Nggak batal. Paham? Yang keempat, hal yang membatalkan wudu apa? Masul farji biduni hail. Menyentuh farj, kemaluan, biduni hail, biduni tanpa hail, halangan. Ya, apabila bersentuhan kulit telapak tangan kita dengan kulit kemaluan kita, depan maupun belakang, batal wudu kita, kecuali dengan hail. Kalau emang pakai sarung tangan, atau dihalangi dengan kain, atau dihalangi dengan baju, atau dihalangi dengan sarung, maka itu tidak batal. Yang batal itu kulit telapak tangan kita bersentuhan dengan kulit kemaluan kita secara langsung, batal wudhu kita. Jelas? Hah? Bisa dipahami? Coba kita lihat. Li hadisi, dengan hadis Basrah binti Safwan radhiyallahu anhu, anna nabiyya, sesungguhnya Nabi berkata, mamasa, barang siapa yang menyentuh dzakarahu, kemaluannya, fala yusalli hatta yatawadda, maka la yusalli, jangan melaksanakan salat, hatta yatawadda, hatta sehingga yatawadda, dia melakukan wudu. Jelas? Hatta yatawadda, sehingga dia melakukan wudu, yang artinya sentuhan itu membatalkan wudu. Rawahul khamsa wa sahahahu Tirmidzi wa qala al-Bukhari wa huwa asah syai' fi hadzal bab. Wa dan huwa hadis ini asah, yang paling sahih, syai' dari sesuatu, maksudnya dari dalil masalah ini fi hadzal bab, di bab ini. Jelas? Jelas? Wa rawahu aidan Malik wa Syafi'i wa Ahmad, dan juga diriwayatkan oleh Imam Malik, oleh Imam Syafi'i, dan juga oleh Imam Ahmad, wa ghairuhum, dan selain mereka. Makanya di sini asahu syai', hampir semua madzhab tidak ada yang berbeda pendapat di dalam bab ini. Menyentuh kemaluan, semua madzhab mengatakan batal. Baik? Jelas? Wa qala Abu Dawud, berkata Abu Dawud, qultu, aku berkata, li Ahmadin, kepada Imam Ahmad, hadis Basrah
hadis Basrah, aku berkata li Ahmad, kepada Imam Ahmad, hadis Basrah laisa bisahih. Abu Daud berkata kepada Imam Ahmad, hadis yang diriwayatkan oleh Basrah bin Safwan itu tidak sahih. Apa jawaban Imam Ahmad? Faqala Imam Ahmad berkata, bal huwa sahih, bal akan tetapi huwa, hadis tersebut sahih. Berarti semua mazahib sepakat menyentuh kemaluan batal wudu. Makanya min asohil bab di sini ya, di bab ini jelas apa tidak? Wa fi riwayat li Ahmad wa Nasa'i an Basrah, dan juga diriwayatkan oleh Ahmad dan juga Imam Nasa'i an Basrah, annaha sami'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Basrah itu mendengar Rasulullah berkata, wa yatawadda min masjid dzakara, man massa adzakara, wa yatawadda, lakukanlah wudu, man massa, bagi mereka mas, yang menyentuh adzakara, kemaluannya. Jelas? Hah? Jelas apa tidak? Wahada, dan ini yashmul dzakar, wahada yashmulu, ya, dzakar nafsihi wa dzakar gairihi, dan ini mencakup menyentuh kemaluan dirinya atau kemaluan orang lain. Itu batal. Kita menyentuh kemaluan orang lain, batal wudu kita. Nah, yang disentuh ini batal apa tidak? Tidak. Kalau emang jenis, kalau laki menyentuh kemaluan laki-laki yang lain, yang menyentuhnya batal. Kecuali kalau beda jenis, emang nempel semua kulit beda jenis, itu batal. Paham? Itu yashmu. Wa Nabi Hurairah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi berkata, man afdha biyadihi ila dzakarin laisa dunahu sitrun. Man afdha, barang siapa yang melakukan biyadihi dengan tangannya, ila dzakarin, kepada kemaluannya, laisa dunahu sitr. Laisa, tidak ada, dunahu, antara tangan dengan kemaluannya, sitir, penghalang. Faqad wajaba alaihil wudu, maka sungguh wajib, diwajibkan alaihi, atasnya wudu, untuk melakukan wudu tatkala ia ingin melaksanakan as-shalah. Paham? Rawahu Ahmad, diriwayatkan oleh Imam Ahmad wa Ibnu Hibban wal Hakim wa sahahahu huwa Ibnu Abdul Bar. Wa qala Ibnu Sakan, hadal hadis, tuh Imam Ibnu Sakan berkata, hadal hadis, ini hadis, min ajwad, min dari ajwad, sebaik-baiknya, maruya, yang ruya, diriwayatkan, fi hadal bab, fi, di dalam hadal bab, bab ini tentang hal yang membatalkan wudu. Ini hadis yang paling ajwad, yang paling indah, yang paling cakep. Wa fi lafzi Syafi'i, dan juga di dalam lafaz kata-kata Imam Syafi'i, apa? Idza afdha ahadukum biyadihi ila dzakarihi, itu apabila kamu melakukan, ahadukum, salah satu dari kalian, biyadihi, dengan tangannya, ila dzakarihi, menyentuh dakarnya, laisa bainaha, dan tidak ada antara, wa bainahu, dan antara yang lainnya, syai', sesuatu, nggak ada penghalang ya, antara tangan dengan apa? Dengan kemaluan, syai', falyatawaddo, famaka yatawaddo, wudu, lakukan wudu. Wa an Amr ibn Syu'aib an abihi an jaddihi radhiyallahu anhu, ayyuma rajulun, siapapun dari laki-laki, massa farjahu, dia menyentuh farjahu, kemaluannya, falyatawaddo, maka wudulah, lakukan wudu lagi. Wa ayyuma imra'atun, dan siapapun dari perempuan, massat farjaha faltatawaddo, dia menyentuh farjaha, kemaluannya, fal tatawaddo, maka tatawaddo, lakukan wudu kembali. Jelas apa tidak? Di sini sepakat ini semuanya. Menyentuh kemaluan dirinya atau diri orang lain, batal wudunya. Hampir tidak ada ikhtilaf antara ulama dan madzhab. Rawahu Ahmad. Qala Ibnul Qayyim, berkata Imam Ibnul Qayyim, qala al-Hazimi, berkata Imam Hazimi, hada isnadun sahih. Wa yaral ahnaf, nah, wa dan yaral ahnaf, pandangan ahnaf, para ulama Hanafiyah, pandangan para ulama Hanafiyah, anna massad dzakar,
la yanqudul wudu. So, di sini pandangan Imam Abu Hanifah, pandangan Hanafiyin, ya, pandangan madhab Abu Hanifah apa? Ulama Abu Hanifah, anna massad dzakari, anna massad dzakar la yanqudul wudu. Menyentuh dzakar, kemaluan, la yanqudul wudu, tidak membatalkan wudu. Nah, ini pandangan sedikit, salah satunya pandangan ulama Hanafiyah, Ahnaf. Paham? Ulama-ulama apa? Bermadhab Hanafi. Pandangan mereka, menyentuh kemaluan tidak membatalkan wudu. Paham? Jelas? Jelas apa tidak? Dari mana mereka mengambil li hadisi itu, dengan riwayat hadis at-talaq, riwayat hadis talaq. Ana rajulan, sesungguhnya seorang laki-laki, sa'alan nabiyya, seorang laki-laki tersebut bertanya kepada Nabi SAW, an rajulin, an tentang rajulin, seorang laki-laki, yamassu ya, yamussu dzakarahu, memegang atau mengelus dzakarahu, kemaluannya. Hal alaihil wudu, hal apakah alaihi, atasnya, al wudu, diwajibkan wudu kembali ya Rasulullah? Faqala, lalu Nabi berkata, la, tidak diwajibkan wudu kembali. Innama huwa bid'atun minka, innama, sesungguhnya, huwa, paham? Huwa dhamir kembali ke dzakar, sesungguhnya kemaluan tersebut bid'atun, bagian minka, dari dirimu. Ya, ini semuanya bagian dari diri kita, benar nggak? Yang nempel pada jasad kita. Nah, dengan dalil ini, pandangan Hanafi, para ulama Hanafiyah, bahwa memegang kemaluan dirinya tidak membatalkan wudu. Paham? Bisa paham? Jelas? Rawahul khamsa wa sahahahu Ibnu Hibban wa qala Ibnu Mudaini huwa ahsan min hadithi Basrah. Bahkan Imam Al-Mudaini berkata, huwa, hadis ini nih yang menjadi pegangan apa? Ulama Hanafiyah itu ahsan, maksudnya lebih sahih, lebih tepat syarat hadisnya daripada hadis yang diriwayatkan oleh Basrah yang di atas, yang mengatakan batal, menjadi dalil batal. Paham apa tidak? Berarti mayoritas para ulama dan a'immatul madzahib semuanya berpendapat apa? Batal, berpegang teguh dengan hadis Basrah. Tapi pendapat para ulama Hanafiyah bahwa menyentuh kemaluan sendiri tidak batal, berpegang teguh dengan hadis yang diriwayatkan oleh yang tadi ya, yang kita baca. Jelas apa tidak? Jelas? Paham? Nah, ini 4 hal apa yang membatalkan apa? Membatalkan wudu kita. Paham dong? Paham? Yang membatalkan wudu kita. Bisa dipahami? Berarti semua madhab sepakat kecuali ulama Hanafiyah. Nah, ini kan bisa digaris besarkan. Jadi kalau emang kita kemana itu, ke arah Persia, ke sana ya, jazirah ujung-ujung Arab seperti Baghdad, Iran, jangan langsung kita kita udah belajar mengetahui, karena di sana ada Hanafiyun ya, bermadhab Hanafi banyak. Paham? Wallahu a'lam bis shawab.